Wah, nggak kerasa banget nih. Sebentar lagi pelaksanaan seleksi akan dimulai. Nah, kira-kira persiapan kalian udah sejauh mana? Perdalam persiapan kalian yuk dengan mempelajari soal-soal di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi nih bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau bersama aku kita akan mempelajari materi mengenai wawasan kebangsaan. Dan hari ini aku akan bahas 5 soal yang berkaitan dengan pilar negara loh. Kalian penasaran gak sih? Yaudah deh, tanpa banyak basa-basi kita mulai aja yuk. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya, untuk tadi materi mengenai pilar negara, dan yang pertama ini berkaitan dengan NKRI. Berikut ini yang merupakan hasil sidang PPKI yang ketiga pada 22 Agustus 1945 adalah: A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, B. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 karesidenan, C. Menetapkan kepala karesidenan dari provinsi yang baru dibentuk, D. Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi, E. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, teman-teman di sini nih, soalnya ini berkaitan dengan hafalan daripada sejarah perjuangan bangsa Indonesia nih, teman-teman, ya, di dalam materi NKRI. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah hasil dari sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang ketiga nih, teman-teman, yang dilaksanakan pada 22 Agustus 1945. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sejarahnya ya, kita tarik dulu waktu ke belakang. PPKI ini kan melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Yang pertama dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Kemudian yang kedua dilaksanakan pada 19 Agustus 1945. Dan yang ketiga ini dilaksanakan pada 22 Agustus 1945. Nah, teman-teman, di sini hasil sidang PPKI yang ketiga itu, yang pertama itu adalah membentuk komite nasional, teman-teman. Ada komite nasional pusat dan juga daerah. Kemudian yang kedua membentuk PNI nih, teman-teman, atau Partai Nasional Indonesia dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Dan yang ketiga, teman-teman, itu adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, teman-teman, atau yang saat ini menjadi cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Nah, berarti teman-teman di sini hasil dari sidang PPK yang ketiga itu adalah tadi yang mana? Yang E ya, teman-teman, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, di sini kalau mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 tadi hasil yang sidang pertama ya, teman-teman, 18 Agustus. Kemudian membagi wilayah menjadi 8 karesidenan. Ini sidang yang kedua, teman-teman. Begitu juga yang C nih, ini sidang yang kedua. Yang D juga sidang yang kedua. Jadi jelas ya, teman-teman, hasil sidang yang ketiga adalah pembentukan BKR. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 nih, teman-teman. Materi Pancasila. 5 asas dasar negara Republik Indonesia yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin adalah sebagai berikut, kecuali A. Peri kebangsaan, B. Peri keadilan, C. Peri kerakyatan, D. Kesejahteraan rakyat, E. Peri kemanusiaan. Nah, di sini teman-teman, berkaitan dengan tokoh yang mengemukakan rumusan-rumusan dasar negara. Salah satunya adalah Muhammad Yamin, teman-teman. Nah, Muhammad Yamin ini menyampaikan di tanggal berapa nih, teman-teman? Coba kalian ingat-ingat dulu. Nah, jadi ada 3 tokoh kan ya, teman-teman. Ada Muhammad Yamin, kemudian ada Mr. Supomo, dan juga Soekarno nih, teman-teman. Nah, Muhammad Yamin ini, beliau menyampaikan rumusan dasar negaranya itu pada tanggal 29 Mei 1945, teman-teman.
Nah, ada 5 rumusan dasar negara yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kemudian peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Nah, berarti teman-teman yang tidak termasuk ke dalam rumusan dasar negara dari Muhammad Yamin adalah peri keadilan ya teman-teman, atau jawabannya itu adalah yang B. Nah, di sini kalian harus teliti karena di sini di soalnya ada kata kecuali, berarti yang tidak termasuk. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Materinya masih sama tentang Pancasila, tapi di sini mengenai implementasi nih teman-teman dari sila-sila Pancasila. Banjir yang menimpa sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, telah memakan banyak korban dan memaksa ribuan orang untuk mengungsi. Hal ini terjadi dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi selama berhari-hari dan membuat volume air naik. Andi merupakan seorang aktivis dan menginisiasi gerakan pengumpulan dana dan pakaian untuk membantu para korban yang terdampak. Tindakan ini sejalan dengan Pancasila, khususnya sila yang dilambangkan oleh A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Padi dan kapas, E. Kepala banteng. Nah, di sini teman-teman, kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah si Andi ini adalah seorang aktivis dan dia menginisiasi gerakan pengumpulan dana dan juga pakaian untuk korban yang terdampak. Nah, berarti teman-teman, di sini telah menggambarkan nilai-nilai apa nih teman-teman? Membantu korban bencana alam. Itu nilai-nilai kemanusiaan ya teman-teman. Nah, secara spesifiknya teman-teman, tindakan yang dilakukan oleh Andi ini sebagai seorang aktivis telah menunjukkan bahwa dia ini gemar untuk melakukan kegiatan kemanusiaan teman-teman dalam bentuk gerakan pengumpulan dana dan juga pakaian untuk membantu para korban yang terdampak. Nah, berarti teman-teman udah jelas banget ya, tindakan ini sejalan dengan sila kedua Pancasila teman-teman, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi nggak sampai situ nih, yang ditanyakan itu dilambangkan oleh apa? Nah, berarti kita harus cari lambang dari sila kedua Pancasila, yaitu rantai ya teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang B. Tapi sebentar dulu teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku mau minta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi ya. Karena kita bakal ketemu setiap hari loh. Gak cuma sama aku, tapi ada mentor lainnya juga. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soal nomor 4-nya. Penetapan pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia dilakukan oleh A. BPUPKI, B. Panitia 9, C. Dewan Konstituante, D. PPKI, E. Presiden. Nah, di sini teman-teman, ini berkaitan dengan salah satu hasil dari suatu badan nih teman-teman. Di dalam adanya di Indonesia ini teman-teman, sejarah perjuangan bangsa. Tadi kalau kalian ingat sama apa yang udah aku sampaikan awal-awal banget teman-teman, ada hasil sidang PPKI teman-teman, di mana salah satu hasilnya itu adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berarti teman-teman, karena di sini adalah penetapan pertama kali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tadi berkaitan dengan hasil sidang PPKI ya teman-teman yang pertama teman-teman, itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, berarti dilakukan oleh siapa tadi teman-teman? Dilakukan oleh PPKI, udah jelas. Jawabannya itu adalah yang D ya. Oke, kita masuk ke soal terakhir nih teman-teman. Materinya mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari sebuah kitab bernama Sutasoma yang merupakan karangan dari A. Empu Tantular, B. Empu Sindok, C. Empu Supo, D. Empu Prapanca, E. Empu Gandring. Nah, di sini teman-teman,
Coba kalian recall lagi memori tentang sejarah bangsa Indonesia nih, teman-teman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan di sini Kitab Sutasoma. Wah, ini sering banget nih dipelajarin di materi sejarah, teman-teman. Siapa sih kira-kira pengarang dari Kitab Sutasoma ini? Gimana? Udah inget? Nah, ya udah deh, aku coba bantu inget. Jadi, Kitab Sutasoma ini, teman-teman, yang di dalamnya ada semboyan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah karangan dari Empu Tantular, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, dikarangnya pada abad ke-14 nih, teman-teman. Abad 14 dikarang oleh Empu Tantular, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang A ya. Nah, teman-teman, jadi segitu dulu nih soal mengenai pilihan negara yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian, dan semoga dari soal-soal tersebut bisa membantu kalian ya untuk lebih paham materi mengenai wawasan kebangsaan. Teman-teman, aku juga mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini ya. Terakhir nih, aku mau ngucapin terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!